Bagaimana jika satu hari terus terulang tanpa henti? Another Day to Live Through 2023 menghadirkan kisah tentang seseorang yang terjebak dalam siklus waktu misterius, dipaksa menghadapi pilihan dan kesalahan yang sama berulang kali, hingga ia menemukan makna di balik semua itu. Daripada penasaran, kita langsung saja ke alur cerita film. Cerita dimulai di sebuah danau, di tengah hutan. Seorang wanita berjalan perlahan menuju air. Ia tidak mengenakan sehelai pakaian pun, tubuhnya mulai terendam, hingga sebagian besar masuk ke dalam danau. Terlihat jelas, tubuh bagian atasnya telah berlumur cairan merah seperti sirup. Wanita misterius itu bernama Lucy. Setelah itu, Lucy berada di sebuah kabin kecil di tengah hutan. Ia merenung sejenak, lalu keluar dari kamar tidurnya. Lucy berdiri di depan cermin dan berbicara sendiri. Tingkah lakunya aneh, membuatnya tampak seperti orang kehilangan kewarasan. Setelah itu, Lucy pergi ke dapur. Ia membuka lemari makanan yang berisi banyak ransum. Lucy mengambil satu ransum, lalu memakannya di teras kabin. Sambil makan, ia menatap hutan dengan pandangan kosong. Tak lama kemudian, Lucy menonton televisi. Ia duduk di kursi goyang, diam, tanpa ekspresi. Segelas whisky di tangannya tumpah begitu saja. Kemudian, ia masuk kembali ke dalam kabin. Cerita beralih ke 10 hari sebelumnya. Hari pertama, saat semua ini mulai terjadi. Saat itu, Lucy duduk di atas sebuah batu besar. Ia menulis sebuah surat dengan serius. Setelah selesai, ia berjalan keluar dari hutan. Lucy mengambil beberapa surat yang sebelumnya ia buang. Di luar hutan, Lucy bertemu seorang pria. Pria itu mengenakan kemeja merah, bernama Lori. Lori menyapa Lucy dengan ramah. Ia berbasa-basi tentang hari yang cocok untuk hiking. Kemudian, Lori bertanya, apakah Lucy menuju kabin di tengah hutan? Lucy mengiyakan. Ia berkata bahwa ia harus sampai di sana dalam waktu 5 jam. Mendengar itu, Lori memberi semangat. Ia yakin Lucy bisa sampai tepat waktu. Lori juga berkata, ia memiliki kabin tidak jauh dari lokasi mereka. Ia menawarkan bantuan jika Lucy membutuhkannya saat badai datang. Keesokan paginya, Lucy terlihat baru terbangun dari tidurnya. Di dalam kabin, tiba-tiba muncul Lori yang langsung mendekatinya dan menanyakan kondisinya. Ia mengatakan bahwa Lucy sempat terbentur akibat badai kemarin. Pria itu juga memberikan obat untuk meredakan sakit kepala. Lucy yang masih kebingungan, tanpa banyak bertanya, langsung meminum obat tersebut. Setelah itu, Lucy meminta izin untuk menelepon keluar. Namun, Lori menolak permintaan tersebut. Ia mengatakan bahwa badai telah memutus saluran telepon di sana. Lori mencoba meyakinkan Lucy untuk beristirahat terlebih dahulu, mengingat kondisinya yang kemungkinan mengalami gegar otak. Muistatko yhtään mitä tapahtui? Adegan berpindah ke hari keempat. Lucy kembali terbangun, lalu berjalan keluar dari kamar. Di ruang tamu, ia melihat televisi menyala, menampilkan sebuah drama klasik. Tiba-tiba, terdengar suara garpu jatuh dari dapur. Terlihat Lori membawa makanan dan minuman untuk Lucy, sambil meminta maaf karena tidak sengaja menjatuhkan garpunya. Lucy yang masih kebingungan, kembali bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar pertanyaan itu, Lori dengan percaya diri menjawab bahwa mereka baru saja bertemu kemarin. Ia kembali menjelaskan bahwa dirinya menemukan Lucy yang terbentur ranting pohon akibat badai. Setelah meyakinkan Lucy, Lori meminta wanita itu untuk duduk dan menikmati makanan yang telah ia siapkan. Lori menjelaskan bahwa makanan tersebut adalah ransum militer atau jatah makanan darurat saat ia masih aktif di militer. Tak hanya itu, ia juga mengajukan pertanyaan yang terdengar mencurigakan. Ia berkata bahwa Lucy bisa melupakan rasa makanan aslinya jika terus memakan ransum tersebut. Lori kemudian bertanya, apakah Lucy akan menemui teman Temonia di kabin yang berada di tengah hutan? Lucy menjawab bahwa ia akan mencoba menemui mereka besok pagi. Setelah mendengar jawaban itu, Lori kembali memberikan obat pereda sakit kepala. Meski terlihat sedikit curiga, Lucy tetap meminum obat tersebut. Pada malam hari, terlihat Lori duduk di tempat tidur, di samping Lucy yang tidak sadarkan diri. Ia kemudian memeriksa tas milik Lucy dan mulai menggeledah barang-barangnya, hingga akhirnya menemukan beberapa surat yang ditulis oleh Lucy sendiri. Di dalam surat itu, Lucy menuliskan permintaan maaf kepada temannya karena ia tidak bisa datang ke pemakamannya. Setelah membaca surat tersebut, Lori kembali berbicara sendiri kepada Lucy yang masih tidak sadarkan diri. Adegan kemudian kembali ke hari pertama, saat Lucy dan Lori bertemu untuk pertama kalinya. Setelah Lucy mengakhiri obrolannya,
Lori ternyata tidak langsung pergi. Ia masih mengamati Lucy, seperti predator yang sedang mengincar mangsanya. Lucy lalu berjalan di tengah hutan, menuju tempat tujuannya. Di tengah perjalanan, ia mendengar suara musik yang sangat indah. Karena penasaran, Lucy melepaskan tas ranselnya, lalu berjalan mendekati sumber suara tersebut. Ternyata, suara itu berasal dari sebuah gedung tua. Dengan perlahan, Lucy masuk ke dalam gedung itu dan menemukan sebuah topi. Di bawah topi tersebut, terdapat sumber suara musik yang ia dengar, yaitu sebuah radio kecil. Adegan beralih, Lucy terlihat tertidur di atas ranjang. Perlahan, ia mulai sadar, lalu merangkak turun dari tempat tidur. Di ruang tamu, Lucy melihat televisi yang sedang menyala. Di sana, ia menemukan sebuah pistol dan beberapa foto. Tiba-tiba, Lori muncul. Lucy pun sangat ketakutan dan segera menyembunyikan foto yang sedang ia pegang. Lori akhirnya mengungkapkan bahwa selama ini, ia telah memberikan Lucy obat bius. Namun, efek obat itu mulai melemah. Hal ini terbukti karena Lucy bangun lebih cepat dari yang ia perkirakan. Melihat kesempatan, Lucy segera berlari keluar dari kabin. Adegan kembali berpindah. Lucy terlihat kembali terbangun dari tidurnya. Ia mengambil sebuah majalah dan mulai melihat isinya. Namun, penglihatannya terasa tidak normal. Wajah model di majalah tersebut tampak buram. Bukan hanya itu, Lucy juga tidak bisa melihat wajah pada foto yang ia temukan. Tiba-tiba, ia merasakan nyeri di bagian belakang kepalanya. Saat diperiksa, bagian tersebut ternyata berdarah, seperti bekas benturan keras. Lucy kemudian membuka lemari makanan dan mengambil ransum yang tersedia. Ia memakan makanan tersebut di teras kabin, sambil duduk santai di kursi goyang. Namun, ada sesuatu yang mengejutkan. Lucy ternyata tidak sendirian. Di bagian pelataran rumah, terlihat sesosok tubuh yang tidak sadarkan diri, tepat di dekat tempat Lucy menikmati sarapannya. Setelah makan, Lucy berjalan-jalan di dalam hutan. Di sana, ia menemukan beberapa barang yang sudah terbakar. Barang-barang itu sebenarnya miliknya. Namun karena kehilangan ingatan, Lucy tidak menyadarinya. Lucy juga menemukan ponselnya. Namun saat ponsel itu bergetar, ia tidak mencoba menjawab panggilan, melainkan melemparkannya begitu saja. Setelah itu, Lucy kembali berjalan dan mendekati seorang pria yang tidak sadarkan diri. Wajah pria tersebut sekilas mirip dengan Lori. Namun sebenarnya, ia adalah pria lain bernama James, yang sedang berlibur. Pada malam hari, James terbangun dan sangat terkejut melihat Lucy berada di sampingnya. Lucy yang sudah setengah tidak waras, justru menawarkan diri untuk membuatkan sarapan. Padahal saat itu masih malam. James yang kebingungan, lalu meminta obat untuk meredakan rasa sakit yang ia alami. Lucy dengan sigap memberikan sebuah koper yang berisi obat-obatan dan minuman. Setelah meminum obat, James kembali tertidur. Sementara itu, Lucy terlihat menonton televisi dengan tayangan drama klasik hitam putih. Seperti sebelumnya, saat menonton, Lucy tampak sangat fokus, seolah-olah ia sedang menghafal setiap dialog dalam drama tersebut. Setelah selesai, ia kembali bersantai di teras rumah, sambil menikmati segelas air. Keesokan paginya, Lucy pergi ke kamar James. Di sana, James meminta bantuan Lucy untuk memakaikan sepatunya. Lucy mencoba membantu, namun ia malah memakaikan sepatu secara terbalik. Saat itu, Lucy berkata bahwa ia ingin mereka hidup bahagia bersama selamanya. Perkataan tersebut justru membuat James ketakutan, karena sikap Lucy terlihat tidak normal. Namun, James tidak punya pilihan lain selain menuruti semua yang dikatakan Lucy. Setelah itu, Lucy keluar dari kamar. Di luar, saat sedang menyisir rambut di depan cermin, Lucy tanpa sengaja menemukan sebuah selongsong peluru yang selama ini tersangkut di rambutnya. Bingung dan tidak mengerti, Lucy menjatuhkan selongsong peluru itu ke lantai, lalu bergegas pergi ke dalam hutan. Ia kembali bergeleng-geleng tanpa tujuan. Setelah cukup lama berjalan, Lucy sampai di sebuah tempat dan menemukan sebuah pistol. Dengan tingkah seperti orang yang kehilangan arah, Lucy mencoba berbicara dengan pistol tersebut. Ia kemudian mengambil pistol itu menggunakan ranting kayu. Sambil membawa pistol yang tergantung pada ranting, Lucy kembali ke kabinnya. Sesampainya di sana, Lucy memasukkan pistol tersebut ke dalam kotak kecil yang ada di depannya. Di sisi lain, James mencoba bangun dari tempat tidur. Namun,
Ia terkejut saat Lucy tiba-tiba masuk ke dalam kamar. Seperti sebelumnya, Lucy kembali menawarkan diri untuk membuatkan sarapan. Lucy membantu James berjalan, lalu memapahnya hingga duduk di sofa, di depan televisi. Merasa tidak nyaman dan ketakutan, James meminta Lucy untuk pergi ke dapur dan menyiapkan makanan. Saat Lucy pergi, James melihat kotak kecil di dekatnya. Ia membuka kotak itu, menemukan pistol, lalu segera menyembunyikannya. Sementara itu, Lucy mulai merasakan nyeri di kepalanya. Perlahan, ingatannya mulai kembali. Ia teringat saat duduk bersama Lori di teras kabin. Kemudian, ingatan lain muncul. Lucy mengingat bahwa ia berulang kali diperkosa oleh Lori saat dalam kondisi tidak sadarkan diri. Setiap kejadian itu bahkan difoto oleh Lori. Hal ini menjelaskan foto-foto yang sebelumnya ia temukan. Foto tersebut ternyata adalah bukti dari kejadian yang ia alami tanpa kesadaran. Setelah ingatannya kembali, Lucy mendekati James. Namun, di mata Lucy, wajah James terlihat seperti Lori. James yang sedang melihat foto-foto itu pun terkejut. Merasa terancam, James segera mengambil pistol yang sebelumnya ia sembunyikan, lalu menodongkannya. Sementara itu, Lucy mengulang dialog dari tayangan televisi. Di saat yang sama, ia memanfaatkan kesempatan untuk berlari keluar dari kabin. James yang melihat Lucy melarikan diri, segera mengejarnya ke tengah hutan. Adegan kejar-kejaran pun terjadi. Sambil berlari, James mencoba menjelaskan dirinya dan meminta maaf kepada Lucy. Adegan kemudian beralih ke malam hari, pada peristiwa car karen antara Lucy dan Lori. Dalam pengejaran itu, terungkap fakta baru. Lori ternyata sudah lama tinggal di daerah tersebut dan terus-menerus mengonsumsi ransum militer setiap hari. Dalam kesendirian, ia berusaha menahan nafsunya. Namun pada akhirnya, ia gagal mengendalikan diri dan menjadikan Lucy sebagai pelampiasan. Mendengar teriakan Lori, Lucy yang ketakutan bersembunyi di tengah hutan yang gelap. Ia mencoba menjebak Lori. Lucy meletakkan pakaiannya di belakang batu sebagai umpan. Saat Lori teralihkan oleh pakaian tersebut, Lucy diam-diam mendekat dari belakang. Ia kemudian menyergap Lori. Pergulatan pun terjadi. Dalam kondisi tercekik, Lori akhirnya menembakkan pistolnya. Adegan kembali ke masa sekarang. Saat James masih mengejar Lucy, Lucy tiba-tiba berhenti. James mencoba menenangkannya dan meyakinkan bahwa ia tidak akan berbuat jahat. Perlahan, James mencoba mengambil kunci mobil yang tergantung di leher Lucy. Namun, ia terkejut saat melihat tubuh Lori yang sudah tidak bernyawa. Memanfaatkan momen tersebut, Lucy langsung menyerang. Ia menancapkan benda tajam ke pelipis James, hingga pria itu tewas. Dalam detik-detik terakhirnya, wajah James yang sebelumnya terlihat seperti Lori, perlahan kembali ke wajah aslinya. Hal ini menunjukkan bahwa selama ini, semuanya terlihat dari sudut pandang Lucy, yang kondisi mentalnya sudah terguncang akibat trauma. Setelah mengalami kejadian berulang yang menyakitkan, adegan kembali beralih ke masa lalu. Tepatnya, pada hari setelah Lucy berhasil selamat dari Lori dan melakukan aksi pembantaian, Lucy yang telah kehilangan kewarasan dan berlumuran darah, berjalan menuju danau. Di sana, ia membersihkan tubuhnya. Setelah itu, Lucy mengambil pakaian yang dikenakan oleh mayat Lori, lalu kembali ke kabin. Sesampainya di kabin, Lucy melihat sebuah mobil milik James. Saat melihat jendela mobil yang terbuka, ia mengambil kunci yang masih berada di dalamnya. Ketika berjalan menuju kabin, Lucy melihat James sedang menelepon seseorang. Adegan ini menjadi awal mula pertemuan Lucy dengan James. James yang terkejut, mencoba berbicara dengan Lucy, yang terlihat seperti orang tersesat. Namun, Lucy yang sudah tidak waras, melihat wajah James, seolah tidak memiliki bentuk. Karena ketakutan, Lucy langsung memukul kepala James dengan sepotong kayu. Ia terus memukuli James, bahkan setelah pria itu jatuh dan pingsan. Disinilah terungkap plot twist utama. Selama ini, Lucy menganggap James sebagai Lori, karena trauma berat yang ia alami. Trauma itu berasal dari kekerasan yang dilakukan Lori, serta efek obat-obatan yang diberikan kepadanya. Semua kejadian sebelumnya terlihat dari sudut pandang Lucy, yang membuat James tampak seperti Lori. Adegan kembali ke masa sekarang. Lucy berdiri di depan dua tubuh, yaitu Lori dan James, yang telah ia bunuh. Setelah itu, Lucy kembali ke kabin, lalu membuka pintu mobil. Di dalam mobil, ia menemukan banyak ransum makanan, dan membawanya masuk ke dalam kabin. Adegan berlanjut ke hari X. Lucy terlihat duduk santai di kursi goyang, di depan kabin, sambil menikmati sarapannya. Setelah selesai, ia masuk ke dalam kabin, dan menempatkan sebuah cermin di dinding. Saat berdiri di depan cermin, Lucy melihat dirinya sendiri. Namun, dalam pandangannya, ia tidak memiliki wajah.